3 hari lalu Trump mengancam akan menyerang energi Iran, tapi sekarang ditunda 5 hari. Katanya ada negosiasi yang produktif. Tapi Iran menyebut itu fake news. Nah, apakah ini deeskalasi atau strategi di tengah perang? Ini mana yang benar, Bang? Trump klaim negosiasi lagi berjalan dan produktif. Sementara Iran bilang nggak ada tuh. ini yang dibilang the fog of war. The fog of war. Kabut peperangan, ya kan? Tetapi saya kira bahwa terjadi negosiasi di belakang layar mengiringi eskalasi. Ini minggu keempat. Iya, minggu terakhir nih ya, janjinya Trump ya. Kan Trump bilang 4 minggu sampai 5 minggu. Yes, jangan percaya Trump sepenuhnya, tapi kan jangan juga menganggap itu kosong aja gitu. Jadi saya kira yang terjadi sekarang betul bahwa kan beberapa hari lalu para menteri luar negeri negara Teluk. Ini penting nih di Riyadh berkumpul, termasuk Turki ternyata. Qatar, ada Oman, dan mereka yang membangun jalur komunikasi belakang layar kan, karena eskalasi ini kan berbahaya sekali kalau masing-masing pihak, yaitu Amerika, Israel di satu pihak dan Iran di pihak lain bertahan dengan posisi masing-masing, terutama dalam persoalan terakhir yaitu Selat Hormuz. Ini kan sudah kita ikutin perkembangannya. Jadi regime change ya pertama gitu yang mengganti pemerintahan, ternyata setelah dekapitasi dari elit-elitnya masih tetap bertahan. Itu saja kan buat Iran bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan. Ya, tidak tumbang aja udah menang. Itu kan kira-kira kayak gitu. Nah, itu kan tidak terjadi regime change atau belum terjadi. Walaupun ya saya nggak akan surprise kan kata Hemingway, perubahan itu slowly and then suddenly. Itu kan bisa terjadi. You never know. Dalam situasi komunikasi yang susah, koordinasi yang susah, you never know. Tetapi bahwa ada dari pemerintahan ini, barangkali ketua DPR-nya ya, yang juga mantan jenderal dari Garda Revolusi kan. Muhammad Bagher Ghalibaf itu jenderal juga. Barangkali dia yang menjadi counterpart di belakang layar sekarang yang sedang negosiasi. Karena tadi semua negara membayangkan jika eskalasi terjadi tanpa exit strategi bagi Iran dan Amerika, itu sangat berbahaya. Kenapa? Pertama karena ancamannya kan. Yang satu dari Amerika mengancam bahwa instalasi energi listrik terutama yang utama itu mereka akan, kalau sudah menguasai langit sebagaimana yang mereka lakukan dalam 4 minggu terakhir, kan gampang banget memilih target. Selama ini kan targetnya para pemimpin pemerintahan yang utama maupun kekuatan militer Garda Revolusi dan juga kelengkapan rudal, drone, pabriknya, tempat peluncurannya kan. Ini limited war untuk sementara. Tetapi kalau sudah masuk ke instalasi listrik bagi masyarakat umum, itu kan sudah berbeda. Ini instalasi bukan non militer yang membuat, kalau itu terjadi, rakyat Iran yang 90 juta kan akan gelap gulita. Dan itu juga menentang, melanggar konvensi Jenewa. Kan ada, walaupun perang kan ada aturan yang nggak bisa seenaknya berperang. Makanya kan selama ini limited war. Nah, kalau itu terjadi maka eskalasinya dahsyat. Karena langsung kena pada peri kehidupan rakyat sehari-hari. Nggak ada listrik, nggak bisa komunikasi, nggak bisa masak. Kalau sekarang masih dingin, nggak bisa ada penghangat. Itu kan jadi chaotic. Dan itu bisa berbahaya bagi, bukan hanya di Iran, tapi di negara sekitar. Karena kan Iran bisa semakin kalap juga. Kan dia sudah mengancam juga kan. Bahwa selama ini kalau dia masih sudah diserang sih, ladang minyak atau gas Arab Saudi atau di Qatar, tapi dia akan tingkatkan eskalasinya. Kita nggak tahu masih ada berapa rudal yang dimiliki oleh Iran kan, walaupun kalau hari-hari pertama peperangan itu dia bisa mengirimkan sampai 1000-an rudal per hari. Sekarang mungkin tinggal 10% dari itu, tinggal 100, tapi kan masih ada. Bukan nol gitu loh kemampuannya. Hebat juga kan, masih bisa bertahan sampai minggu keempat. Nah, sehingga para menteri luar negeri negara-negara Teluk ini, termasuk di Turki, menteri luar negeri Turki, Oman, mungkin Pakistan juga ya. Mereka kemudian membuka jalur diplomasi, dan memang Qatar kan dekat, Oman kan memang dekat, Turki kan tidak punya masalah dengan Iran.
Jadi yang saya dengar mereka mau melanjutkan perundingan ini, dan ini ini buat Trump juga sebuah exit strategy karena suara domestik atau desakan dari dalam negeri Amerika Serikat kan sejak awal kira-kira cuma 30 atau 40% rakyat setuju. Amerika yang mendukung perang ini. Jadi Trump berhadapan dengan koridor waktu yang sempit. Nah, apalagi ditambah dengan potensi krisis global ekonomi. Sekarang ini sudah krisis tetapi belum terlalu. Karena apa? Minyak yang keluar dari Hormuz itu kan paling banyak ke Asia sebenarnya, ke Cina, Korea, Jepang kan yang mengalami krisis. Benar kan ini kalau berlanjut. Amerika itu secara minyak dan gas Mel sudah mandiri, sudah swasembada lah ya, 13 juta barrel per day. Jadi kita lihat Trump kelihatannya sangat ingin ini terjadi, walaupun pemerintahan Iran masih deny bahwa tidak terjadi kan. Ada satu, karena masalahnya gini kalau di Iran sekarang, kesulitan komunikasi kan antara bagian-bagian pemerintahannya. Bahkan saya kok menduga bahwa serangan-serangan rudal ke negara sahabatnya sendiri yang semula Presiden Masoud Pezeshkian minta maaf kemudian mengubah, itu kan sebagian dilakukan oleh rogue elements yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Karena komunikasi kan susah dengan serangan udara bertubi-tubi seperti ini dengan instalasi militer. Komunikasinya pun juga jadi terganggu. Tapi kita nggak tahu. Nah, memang Trump bilang kan bahwa salah satu problemnya ini adalah pemerintahan di Iran ini untuk kita bisa komunikasi dengan siapa, tokohnya siapa yang bisa. Kalau sudah jabat tangan, keputusan utamanya kalau sudah jabat tangan nih setuju. Yang melakukan kalau di pihak Amerika kan jelas pemerintahannya, walaupun berdebat nih rakyat dengan rakyat, politisi dengan politisi, senator dengan congressman, congresswoman, tapi kan pemerintahan pusatnya jelas. Kalau di Iran sekarang Ayatullah yang baru Mojtaba Khomeini kan sudah 2 minggu lebih belum muncul. Suaranya pun belum kedengeran. Jadi orang bertanya-tanya kan, kita sudah bilang sebelumnya, junta atau junta militer yang termasuk ketua DPR-nya kan dan sama ketua panglima IRGC-nya Jenderal Ahmad Fahidi yang sekarang memegang kendali. Mudah-mudahan masih ada koordinasi dan kohesi pemerintahan di Iran yang bisa tawar-menawar bahwa Freedom Podcast kan akan mengikuti nih. Tawar-menawarnya apa sih? Semula kan Iran call tinggi, Amerika juga call tinggi. Kan biasa namanya juga mau negosiasi dalam perdamaian. Amerika pasti minta soal nuklir. Balistik missile. Kemudian yang paling penting saya kira dengan kenyataan terakhir Selat Hormuz. Dan 22 negara sekarang sudah menyatakan mau ikut mengamankan Selat Hormuz. 22 negara loh. Mau Prancis, Inggris, bukan mau ikut berperang, tapi mau ikut menjaga keamanan Selat Hormuz yang menjadi milik bagi semua. Dalam pengertian ini kan bagian dari choke point di dunia. Ini choke point itu kan titik-titik strategis dunia ini. 20% minyak dunia ya, dan 20% lewat minyak. situ. Sebagian besar ke Asia memang. Sekali lagi ya. Ke kita nih. Kalau Amerika suka apa nggak suka dia aman. Makanya kan Trump bilang sebenarnya Selat Hormuz itu yang mengamankan jangan Amerika, karena Amerika tidak terlalu berkepentingan. Yang berkepentingan adalah negara-negara Teluk dan negara-negara besar yang lain. Tapi kan itu kan ngomongnya Trump aja. Kalau itu terganggu kan, global ekonomi terganggu kan, dan pasti orang blame kepada Trump. Lo yang mulai sih, jadi terganggu semua itu kan. Jadi pada Trump ada desakan untuk cepat mencari exit strategi, dan saya kira pemerintahan Iran, walaupun beberapa elemen pemerintahannya kelihatan tetap berkeras, tetapi rasanya dalam situasi seperti sekarang, jalan keluarnya juga sempit kalau nggak segera negosiasi. Jadi kita ada harapan baik setelah Lebaran, dalam pengertian bahwa kedua belah pihak, baik Trump maupun pemerintahan Ayatollah yang baru, dua-duanya dalam tekanan untuk segera menyelesaikan perang dengan cepat. Memang faktor Bibi Netanyahu Israel ini yang belum terlalu pasti, karena ada perbedaan. Dan gapnya semakin besar antara posisi Israel dan posisi Amerika. Tapi nanti dalam podcast yang lain kita akan explore ini bagaimana memahami situasi terbaru yang terjadi di Israel misalnya. Itu sekarang ini kita pesan damai dulu nih habis Lebaran. Melihat kemungkinan celah perdamaian, Mel. Sebelum lanjut teman-teman Freedom,
Perpustakaan Umum Freedom Institute akan buka lagi di hari Senin 30 Maret 2026. Mudah-mudahan saat buka perdamaian sudah terjadi. Perdamaian sudah terjadi. Jadi baca bukunya lebih asik lagi. Lebih tenang. Lebih tenang. Walaupun perangnya di Iran, kita di sini tenang. Betul. Minyak, BBM aman gitu kan. Ya, buku tentang minyak, BBM, Nah. global ekonomi di perusahaan banyak. Banyak banget. Makanya silakan berkunjung ke Wisma Bakri 1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, gratis. Dan bisa bikin konten sambil bikin skripsi, Bikin skripsi, tesis, makalah. diskusi, silakan. Oke, lanjut Bang. Ya, Kontradiksi ini, klaim Ya. Trump sama klaimnya Iran, sebenarnya mana yang benar? ya. Saya kira benar bahwa terjadi negosiasi di belakang layar dan penengahnya atau penghubungnya atau interlokutor di tengahnya ini adalah para menteri luar negeri negara Teluk dan Turki dan bahkan barangkali Pakistan. Karena itu saya menduga bahwa kalau terjadi misalnya Jared Kushner dan Witkoff ya, Steve Witkoff. yang mewakili Trump dan mungkin ketua DPR dari Iran atau siapapun perwakilannya atau mungkin menteri luar negerinya kan. Itu yang akan bertemu mungkin di Pakistan ya. Jangan lupa Pakistan kan banyak sekali warga Syiah. Itu penting tuh kan Mungkin tetangganya. ini juga lagi perang juga tuh Pakistan. Iya sama India kan, tapi kan sama Iran kan tetanggaan. Dan saya kira dekat hubungannya dan mungkin kalau nggak di Istanbul ya Turki. atau di Oman. Tetapi yang jelas para menteri luar negeri di Teluk dan Istanbul dan Turki dan Pakistan saya kira perannya penting ini untuk mendekati kedua belah pihak. Jadi kalau Qatar kan dia dekat kepada Iran juga dekat kepada Amerika Serikat. Jadi punya hotline dengan Donald Trump dengan Jared Kushner. Nah mudah-mudahan ini akan terjadi dan batas waktunya kan enak tuh 5 hari kan Sabtu ya dari Trump. Oh, pas 4 akhir minggu. minggu keempat. Jadi kalau Trump bilang dari awal 4 minggu atau 5 minggu, saya kira dia dalam koridor waktu yang dia impose for himself lah ya dalam sejak awal gitu. Nah, kalau misalnya terjadi perdamaian, Itu harapan kita ya. nextnya? Nextnya saya kira ya tinggal itu nanti tuntutannya kalau sudah setuju ya apakah nuklir Iran bagaimana pengayaan itu bisa dibatasi atau dieliminasi sehingga Iran beralih ke nuklir yang untuk energi yang buat masyarakat gitu ya, atau mungkin soal misail dan dari Amerika sendiri permintaan Iran apa dan apakah bisa dipenuhi apa enggak. Nah, yang penting harapan kita ke depan supaya situasi ini perang betapapun pahitnya kan kita bisa lihat hikmahnya sebagai pengaruh ke depan apa sih yang mungkin positif kan kita sudah diskusikan di sini kalau Iran tetap memilih jalan sebagaimana 47 tahun terakhir kan ini kan teokrasi yang dibalut oleh senjata oleh garda revolusi gitu yang sebenarnya tidak membawa Iran selangkah lebih maju dalam progression. Memang kuat militernya, memang kuat rudalnya, tapi apakah itu yang dicari oleh masyarakat yang zaman seperti sekarang? Kemarin juga udah terbelah juga kan? Iya kan, alternatifnya kan ada negara-negara Turk, negara Islam yang bisa tetangganya Iran sendiri yang menjadi contoh bagi progression of history. Ada Dubai, ada Qatar, ada Abu Dhabi yang Bahrain, terbuka, Kuwait, bersahabat dengan siapa saja, di mana obsesi tentang kekuatan militer itu tidak menjadi motivasi utama mengembangkan masyarakatnya gitu. Nah, ini yang kita harap ya. Ini kan kita Nusantara mengirim pesan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di Iran. Jadikan ini momentum yang baik untuk meninggalkan cerita masa lalu. Suka apa nggak suka, ya boleh bangga dengan kekuatan ketentaraan. Tetapi sistem teokrasi di mana apa yang kita katakan sabda Tuhan, tetapi dipaksakan oleh ujung bedil. Ya kan? Kita di Nusantara, di India kan salah satu komunitas Islam yang paling besar di dunia kan di India. Contoh negara tangganya bukan negara besar, kan Dubai kan contoh keterbukaan negara-negara Teluk yang sangat bagus. Di situ Rusia, di situ Cina, di situ Amerika gitu loh. Barangkali ini sebuah ya namanya perang besar kan. Kalau dari sini kita tidak menafsirkan kembali sejarah
menafsirkan kembali upaya di masa lalu untuk membesarkan sebuah bangsa gitu, ya perangnya jadi perang yang berlalu begitu aja tanpa makna progresif ke depan. Nah ini yang mudah-mudahan. Negara Teluk ini maju ya setelah perang Teluk ya. Iya, jadi ya ini kan kayak Arab Saudi, Qatar, Kuwait setelah dihajar sama Saddam Hussein tahun 91 kan mereka berubah melihat, kalau kita begini terus gak ada habisnya namanya perang serang menyerang, rudal balas rudal gitu loh. Mending minyak dan gas itu dipakai untuk membangun kesejahteraan yang terbuka bagi siapapun. Agama penting, keimanan penting, tapi dalam bingkai modernitas yang terbuka, bersahabat kepada siapa saja. Militer penting, tapi jangan menjadi terpenting dalam sebuah masyarakat. Itu penting banget tuh. Satu lagi. Ya. Dengan keadaan sekarang, jadi Amerika bisa nyebut dia menang, bisa klaim menang tuh karena apa? Irak bisa klaim menang karena apa? Cox yang menang siapa, Cox? Iran atau Amerika? Iran atau Amerika nih kalau misalnya dalam minggu ini kalau berdamai. Kalau berdamai. Kalau kita kan sebenarnya bukan soal menang dan kalah, bisa menang sama-sama. Nih kan Iran bisa bilang bertahan aja kita menang. Ternyata dihajar kiri kanan, langit dikuasai. Bertahan ini maksudnya rejimnya nggak ganti? Nggak ganti. Oke. Ya kan. Tapi itu kan bagi rakyat Iran yang kemarin 100.000, 300.000 turun ke jalan ingin perubahan rezim yang lebih terbuka, itu kan buat mereka kekalahan tersendiri. Diaspora Iran di luar negeri yang pasang bendera. Foto Trump, thank you Mr. Trump, itu mereka bisa bilang kita kalah nih. Tapi kan ukuran kalah menang kan nggak boleh kayak seperti itu. Ukuran kalah menang seperti Hegel kan, progression of history. Kalau ini bisa menjadi momentum, Amerika juga harus berubah, gitu loh. Nggak bisa sembarangan aplikasi projection of power. Ini untung tidak menjadi lebih buruk dari sekarang, tapi kan bukan tidak mungkin bisa lebih buruk dari sekarang gitu loh. Bukan hanya bagi Iran, tapi bagi semua negara di Teluk dan bagi Amerika Serikat sendiri. Karena itu the exercise of military power itu harus sangat amat konservatif dan hati-hati. Nah, bahwa sudah terjadi ya kita ambil apa sih kemungkinan baik yang bisa dibawa oleh perang. Tidak berarti kita suka perang kalau kita melihat bahwa sisi lain kan plus minus, the other side of the coin. Nah ini kira-kira yang podcast Freedom itu menjadi alternatif dari media mainstream di Indonesia kan, karena kita hampir satu-satunya podcast yang memberikan the other side of the coin. Kira-kira kayak gitu Mel. Oke, baiklah, terima kasih. Ini kalau 2-3 hari lagi damai kita podcast lagi. The other side of the coin. The other side of the coin. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.